Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarotivator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selaras resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai pada akhirnya kamu yang akan keluar menjadi pemenang. Yeay. Oke, ini good news ya guys ya. Aku ngerasakan energi dari kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini, entah kamu saat ini atau kemarin-kemarin itu berkonflik atau berseteru dengan seseorang, atau berada di dalam suatu kompetisi persaingan dengan seseorang yang mana ada segerombolan orang yang memusuhi kamu ya, walaupun kamu dibuat jatuh bangun oleh dia atau mereka ya, namun endingnya kamulah yang akan keluar menjadi pemenang. Oke, mari kita lihat di sini energinya dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well, di sini ada King of Pentacles, ada Six of Cups, ada Six of Wands, ada King of Cups, ada Ten of Cups, ada Five of Xmas or Five of Swords, ada Three of Pentacles, ada the of King or the Hangman, ada Page of Wands, one more, ada Ace of Cups. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari dirimu yang pernah terkoneksi atau sedang berdealing dengan orang-orang yang sepertinya ini memang sudah lama toksik ke kamu ya guys ya, atau mereka ini suka ngerjain kamu, ganggu atau mengusik hidupmu ya tanpa henti-hentinya ya guys ya. Karena di sini aku menangkap energinya bahwa dia atau mereka ini sepertinya sangat iri sekali ya, bahkan dengki dengan keberhasilanmu atau pencapaian-pencapaian yang ada di dalam hidupmu, terutama soal rezeki di sini ya guys ya. Mereka ini sangat iri banget loh dengan kerezekian yang kamu miliki ya. Karena di sini mereka memandang bahwa kamu memiliki kerezekian yang bagus ya. Nah, itu kenapa ya? Orang-orang ini atau segerombolan orang ini bekerja sama atau bersekongkol untuk bisa meruntuhkan kamu ya, terutama untuk menjatuhkan kamu ya. Mereka menginginkan keruntuhan di dalam hidupmu dari segi finansial ya. Entah apa yang mereka lakukan di sini ya guys ya. Aku merasa bahwa mereka sudah banyak melakukan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan kamu ya guys ya, tapi kamu nggak jatuh-jatuh juga dia. Bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan kamu dengan berbagai trik manipulatifnya mereka ya. Tapi di sini kamu orang yang cerdas ya guys ya, kamu tidak mudah termanipulasi ya. Bahkan di antara kamu ada yang sudah bisa membaca karakter orang, sehingga kamu selalu terhindar dari perangkap-perangkap yang mereka buat ya. Mungkin saja mereka nyuruh-nyuruh orang ya, orang baru atau orang lama yang sudah kamu kenal gitu, tapi keburu ketahuan ya oleh dirimu yang bisa membaca karakter orang dan bisa membaca niat atau tujuan orang mendekati kamu itu apa gitu. Jadi kamu ini benar-benar tidak bisa dibodohi oleh mereka. Itu kenapa rencana mereka tuh selalu gagal gitu ya guys ya. Mereka tuh sangat iri banget ya dengan keberhasilan kamu ya guys ya, terutama dari segi ekonomi atau finansial ya. Rezeki kamu tuh selalu lancar gitu loh guys ya, dan kamu selalu mendapatkan kerezekian yang menurut mereka ini banyak atau berlimpah ruah gitu ya. Mungkin kamu terlihat mapan ya guys ya, atau kamu sering beli barang-barang baru ya guys ya, atau kamu punya produk-produk branded gitu ya, atau kamu memiliki barang-barang yang biasa, beli barang-barang yang standar aja harganya tapi sering gitu ya guys ya. Nah, mereka pikir kamu tuh orang berduit, padahal mungkin saja yang kamu beli ini adalah cuman
benda-benda yang terbuat dari plastik doang gitu. Tapi bagi mereka itu wah gitu ya guys ya. Mereka tuh nggak bisa ngikutin kamu gitu. Mereka tuh udah ketinggalan di belakang gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka tuh menggebu-gebu banget ya untuk mengejar-ngejar kamu ya agar kamu ini mengalami kejatuhan gitu ya dari segi finansial atau ekonomi ya. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha untuk memanipulasi kamu, semacam kayak mau porotin uang kamu gitu ya. Entah pura-pura menjadi orang yang ingin pinjam duit ya ke kamu ya, minta kasihanin ya, karena dia atau mereka ini ceritanya lagi urgent, perlu uang dan sebagainya gitu. Tapi kamu selalu bisa mendeteksi niat jahatnya mereka gitu ya, yang mana mereka ini niatnya sedari awal tuh nggak benar gitu ya, pengen membodohi kamu, pengen memanipulasi kamu, karena mereka pikir kamu nih orang yang biasa-biasa aja, yang nggak bisa apa-apa ya. Mereka nggak tahu bahwa kamu memiliki kemampuan dari dalam gitu ya, secara spiritual kamu mampu untuk membaca situasi atau kondisi yang terjadi. Mereka tuh nggak tahu, dikiranya kamu tuh anak polos ya, orang yang biasa yang nggak memiliki kemampuan apa-apa. Nah seperti itu, dan tentunya mereka di sini cukup kaget ya mengetahui bahwa ternyata lawan mereka ini tidak biasa gitu ya. Mereka melawan orang yang tidak biasa atau orang yang ternyata memiliki kemampuan atau bakat spiritual terpendam. Nah seperti itu loh guys ya, sehingga mereka nggak bisa macem-macem ini sama kamu ya. Mereka nih iri banget loh sama pentacles yang kamu miliki. Mereka berpikir bahwa kamu ini adalah orang yang gampang sekali cari duit gitu, mudah banget mendapatkan uang ya. Di antara kamu ini adalah orang yang pandai dalam mencari nafkah ya, mencari duit, mencetak duit gitu loh guys ya, mencari kerezekian itu kamu pinter banget orangnya ya, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri atau bisa buka usaha sendiri atau bisa bikin sesuatu untuk bisa dijadikan uang gitu loh guys ya. Mungkin kamu pandai masak di sini ya, mungkin kamu jualan makanan, cemilan, kudapan, minuman gitu ya, atau bikin sesuatu yang bisa dijual kembali gitu ya. Mungkin kamu bisa bikin pot kembang ya, atau kamu bisa membuat baju gitu ya, atau kamu pintar merias ya, pintar dandan gitu. Kamu manfaatkan apa yang menjadi kemampuan atau kebiasaan kamu untuk menjadi uang gitu, untuk ditukar menjadi pentacles gitu loh guys ya. Makanya mereka nih gerah banget ya, panas banget ngelihat kamu ini kayaknya makin hari itu keuangannya makin bagus gitu ya. Kayaknya kesejahteraan hidupmu ini semakin meningkat gitu ya. Terlihat dari apa yang kamu bawa atau terlihat dari apa yang kamu dapatkan di dalam keseharianmu. Mungkin kamu sering belanja gitu ya, sering bawa-bawa barang ke rumah gitu ya. Mungkin itu kebutuhan toko atau warung kamu gitu ya. Tapi mereka anggap, mereka pikir itu adalah karena kamu kebanyakan uang gitu loh guys ya. Mungkin saja setiap hari ini ada paket yang berdatangan gitu ya. Nah, mereka pikir kamu tuh kebanyakan uang, padahal paket itu mungkin saja adalah bisnis online kamu gitu ya. Mungkin kamu sebagai perantara ya, reseller gitu loh guys ya, yang mana barang itu kamu jual lagi gitu. Mereka nggak tahu bisnis kamu gitu, yang mereka tahu keuangan kamu ini bagus gitu, kamu termasuk orang yang mapan, kamu pandai mencari duit, itu yang mereka tahu tuh seperti itu. Jadi mereka ini bisanya cuman iri aja sama kamu, sirik aja bawaannya ya, kalau ngelihat kamu itu memiliki sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu atau ada sesuatu yang datang di dalam kehidupanmu. Dan sebagian daripada mereka ini bahkan ada yang pengen merusak, bahkan merampas kebahagiaan kamu gitu loh guys ya. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan gitu ya, pengen dirusak sama dia, bahkan pengen dirampas gitu. Makanya mereka ini atau dia ini mencari-cari kesalahan kamu atau berusaha untuk mencari-cari kelemahan kamu gitu ya, biar bisa ngajak orang-orang untuk nyerbu kamu atau menyerang kamu gitu loh guys ya. Karena ini didasari dari rasa iri mereka yang mana mengarah pada pentacles atau keuangan atau kerezekian yang kamu miliki ini begitu bagus atau begitu luar biasa di mata mereka. Nah seperti itu. Walaupun kamu pikir ini adalah sesuatu yang biasa-biasa aja gitu, tapi bagi mereka nggak biasa gitu loh guys ya. Padahal kamu tuh cuman beli plastik doang atau beli kudapan atau cemilan doang gitu. Tapi bagi mereka ya, apa yang kamu bawa di dalam plastik kantongan atau di plastik kresek gitu ya, itu adalah sesuatu yang berharga gitu. Jadi kayak mereka tuh bawaannya tuh
sinis aja karena mereka terlalu negatif thinking atau berburuk sangka gitu. Bahkan mereka ada yang menduga-duga kamu tuh uangnya dari kerja yang beginilah, begitulah, yang sorry to say yang nggak baik-baik gitu, yang nggak baik rumornya gitu ya. Karena pembawaan hati mereka yang dongkol, yang kepanasan sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini orang-orang ini memusuhi kamu karena kedengkiannya mereka gitu ya guys ya. Namun walaupun begitu ya, kamu tetap terus berusaha untuk maju, melangkah maju ya di dalam kehidupanmu. Kamu nggak tengok kanan kiri gitu, terus maju aja gitu ya guys ya. Dan di sini kehidupan kamu makin hari makin membaik ya guys ya. Apalagi aku ngerasakan ya bahwa kamu ini dipandu oleh spirit guide kamu ya guys ya. Di sini di antara kamu ada yang punya spirit guide ya, atau semacam kayak malaikat penjaga, kodam leluhur, atau entitas yang tak terlihat yang mana itu memproteksi kamu, melindungi kamu secara tak kasat mata. Itu memberikan kamu terkadang ide-ide gitu ya guys ya, melalui pemikiran atau melalui perasaan kamu ya guys ya. Tiba-tiba kamu ada ide ini, ada ide itu gitu. Tentunya itu atas seizin Tuhan yang Maha Esa ya guys ya. Tuhan mengirimkan spirit guide untuk mendampingi kamu, untuk bisa memandu kamu gitu. Jalan mana yang harus kamu tempuh, keputusan mana yang harus kamu ambil, ketentuan mana yang harus kamu bangun gitu di dalam kehidupanmu ya. Kamu tuh kayak dipandu gitu ya oleh mungkin saja ini spirit guide yang berasal dari nenek moyang kamu atau leluhur kamu gitu loh guys ya. Energinya sangat positif ya, karena spirit guide ini berusaha sekali untuk bisa mengarahkan kamu ke arah yang baik-baik gitu loh guys ya. Terutama dari soal kerezekian ini ya guys ya, kayaknya dia juga membantu kamu untuk membuka kerezekian kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak diberi peluang gitu ya guys ya, atas izin dari Tuhan yang Maha Esa ya. Peluang ini diberikan ke kamu gitu, dan kamu dipandu oleh spirit guide kamu untuk bisa mendapatkan peluang ini gitu ya. Jadi berasal dari peluang inilah ya, kualitas hidup kamu ini sepertinya diperbaharui atau diupdate, diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, seperti itu. Dan ini bikin orang-orang yang iri, sirik, jealous sama kamu itu makin kepanasan gitu ya. Makin gerah aja melihat kehidupan kamu ini makin hari makin membaik ya. Padahal mereka ini udah berencana macam-macam loh di belakang layar ya guys. Bahkan di antara mereka ini ada juga yang sampai berani bermain black magic ya guys ya. Kayak masuk ke area perdukunan gitu loh guys ya, untuk jampi-jampi kamu biar kamu tuh malas gitu ya guys ya, biar kamu tuh dibikin kayak stuck gitu ya. Dikonfirmasi oleh the Old King atau the Hangman di sini ya guys ya. Kamu tuh pengen dibikin malas-malesan gitu ya, biar kamu tuh kayaknya dikit-dikit kayak capek, dikit-dikit tuh kayak lelah, kayak nggak semangat, kayak nggak bergairah gitu ya guys ya. Tiba-tiba aja kamu tuh kayak males lah mau bergerak gitu ya. Bergerak selangkah dua langkah aja kayak udah pengen ngesot aja gitu ya guys ya. Kayaknya males banget gitu ya. Apalagi kalau kerja berat gitu, kerja ringan aja kayak males gitu. Karena di sini ada yang ngirim energi negatif gitu loh guys ya. Tapi no need to worry ya guys ya, karena spirit guide kamu ini selalu menjaga kamu ya 24 hours ya. Menjaga kamu 24 jam ya guys ya. Bahkan ketika kamu tidur gitu ya. Jadi di sini spirit guide kamu berusaha untuk menetralisir energi negatif ini ya guys ya. Karena energi negatif ini ditujukan ke kamu ini tidak hanya sekali atau dua kali ya, tapi berulang kali. Tidak hanya sehari dua hari, tapi berhari-hari ya. Nggak kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Pokoknya kalau kamu membawa barang ke rumah, entah itu cuman kantong plastik atau kresek doang gitu ya, yang mana dalamnya nggak tahu apa ya, dipikirnya itu intan berlian emas permata ya, langsung deh mereka-mereka yang toksik, yang sirik, iri, dengki terhadap kamu ini langsung pergi berbondong-bondong ke dukun ya, entah itu laporan ya, entah itu mengirimkan energi negatif ya melalui black magic gitu. Kamu nih pengen dibikin malas sama mereka ya, biar kamu tuh nggak giat dalam bekerja. Karena kalau kamu semakin giat tekun bekerja ya, mereka takut kalah, takut tersaingi, takut kalau kamu ini semakin jaya dan bisa sukses atau berhasil ke depannya gitu loh guys ya. Tapi yang namanya rezeki ya, nggak akan ada yang bisa ngehalangin rezeki kamu ya. Apalagi kamu di sini termasuk orang-orang yang berbakat di sini ya guys ya. Apapun yang kamu bentuk, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan itu bisa menghasilkan. Kamu memiliki tangan ajaib di sini ya guys ya. Ibarat kata tuh tangan ajaib ya. Kamu bikin sesuatu itu
bisa menghasilkan uang gitu loh guys ya. Apapun ya, entah itu hasil karya, entah itu kerajinan tangan ya guys ya. Apapun yang kamu kerjakan ini bisa memberikan kamu keuangan yang bagus ya guys ya. Apalagi kalau ada peluang yang terbuka buat kamu ya. Kalau kamu adalah seorang wirausahawan atau seseorang yang bekerja secara mandiri ya guys ya. Ini benar-benar membuka pintu kerezekian kamu ya. Karena kamu di sini sudah memiliki bakat terpendam yang bagus, tinggal diasah, tinggal dilatih ya guys ya. Maka akan jalan, kamu akan mendapatkan abundance atau keberlimpahan yang kamu inginkan sesuai dengan porsi kinerja kamu ya. Jadi balik lagi ya, kalau kamu pengen mendapatkan kerezekian yang lebih banyak lagi, yang lebih berlimpah lagi, maka kamu mesti lebih giat lagi dalam bekerja dan lebih perbanyak lagi doa ya, agar manifestasi atau apapun yang kamu inginkan itu bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena di sini kamu adalah orang yang hoki ya. Itu kenapa mereka nih iri, sirik ya, bawaannya tuh dengki terhadap kamu karena kamu ini ya dalam meraih kerezekian itu sangat mudah menurut mereka gitu ya. Kerezekian kamu tuh lancar aja, padahal apa yang mereka lihat di depan itu tidak semudah yang mereka perkirakan. Mereka nggak tahu di belakang kamu kayak apa ya, banting tulang ya, ibarat kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya, kerja keras banting tulang ya, nggak tidur siang dan malam atau cuman tidur 2 jam 3 jam doang gitu. Mereka nggak tahu, mereka hanya melihat yang bersihnya aja di depan gitu. Oh, beli dispenser, oh, beli AC, oh, beli TV, oh, beli mobil, beli kendaraan, beli kulkas. Mereka cuma bisa melihat itu saja, tapi mereka nggak tahu itu semua adalah hasil jerih payah kamu. Kamu pontang-panting di belakang layar bekerja siang dan malam, mereka nggak tahu ya. Nah, itu orang dengki itu ya cuman lihat permukaan orang aja udah kepanasan gitu, tanpa mengetahui kerja keras atau struggle-nya orang itu dalam mencapai sesuatu hingga bisa membeli ini dan itu. Nah, seperti itu ya guys ya. So, di sini walaupun orang-orang toksik ini berusaha untuk menjatuhkan kamu dan menghancurkan kehidupanmu, itu nggak bisa ya guys ya. Kamu nggak akan bisa jatuh-jatuh juga karena kamu di sini memiliki tekad yang sangat kuat ya. Di antara kamu ini ada orang yang memiliki kemauan yang sangat kuat. Kalau kamu sudah bercita-cita untuk bisa menggapai A, kamu akan menggapai A. Kalau kamu sudah menginginkan B, kamu akan mendapatkan B. Nah, seperti itu loh guys ya. Di antara kamu juga ada orang yang sangat ambisius ya, benar-benar kayak bekerja itu total gitu ya, benar-benar maksimal karena kamu benar-benar ingin bisa mewujudkan apa yang kamu impikan selama ini agar bisa menjadi kenyataan. Nah, seperti itu ya guys ya. Meskipun begitu ya guys, aku ngerasakan bahwa masih ada orang-orang yang mendukung kamu ya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kamu, yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu ya, yaitu keluarga tercinta kamu, pasangan kamu ya, anak-anak kamu ya, atau orang-orang luar yang menjadi sahabat baik kamu gitu ya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang positif itu masih mendukung kamu di sini ya guys ya. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, itu mereka mendukung kamu ya. Jadi selain ada orang toksik, ada juga nih orang yang baik-baik, orang yang suportif ya, yang benar-benar menjalin hubungan sama kamu itu benar-benar tulus dari hati gitu loh guys ya. Mereka masih ada di sisimu ya. Mungkin kamu sebagai seorang pedagang ya, customer-customer setia kamu ini masih berpihak sama kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu no need to worry ya. Tuhan itu adil. Walaupun ada orang yang memusuhi kita ya, tapi di sisi lain ada juga orang yang suportif sama kita ya. Walaupun ada haters, ibarat kata selain ada haters, ada juga fans gitu loh guys ya. Jadi nggak haters melulu, nggak fans melulu ya. Jadi kayak balance gitu ya antara black and white ya, hitam dan putih ya, fans and haters gitu loh guys ya. Jadi Tuhan itu adil ya. Jadi kita tuh nggak selalu diberikan kesedihan, penderitaan, kesengsaraan, tidak. Tapi ada juga nih hiburannya ya, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, kesuksesan, kejayaan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung daripada diri kita lagi ya, kemana kita mau menjatuhkan diri ya. Lebih baik kita berkumpul ke orang-orang yang berpihak pada kita, yang
selalu positif sama kita, yang memberikan kontribusi yang positif sama kita, itu akan jauh lebih baik ya guys ya, karena itu akan memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini walaupun orang-orang yang memusuhi kamu ya, orang-orang toksik ini berusaha keras untuk mencecar kamu, menjatuhkan kamu, bahkan merusak segala apa yang kamu ingin capai ya guys ya. Aku rasa semuanya itu akan gagal sia-sia ya, percuma saja ya guys ya. Karena di sini kalau kamu sudah bisa membuka peluang atau mengambil peluang kerezekian yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kamu ya, kamu jalani dengan usaha dan doa yang tekun ya, maka di sini kamu bisa mengangkat harkat dan derajat atau martabat kamu dan keluargamu di sini ya. Dikonfirmasi oleh Six of Wands ya guys ya. Di sini derajat kamu akan dinaikkan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, kamu yang mau bersabar, tetap fokus, tetap tekun dengan pekerjaan kamu, tanpa kamu mempedulikan orang-orang toksik itu, akhirnya nanti kamu akan sampai juga kepada puncak kejayaan kamu ya guys ya. Di sini aku melihat kamu hidup berkecukupan, sejahtera dan makmur ya. Ada kebahagiaan dan abundance atau keberlimpahan, kecukupan secara material ya. Kamu di sini benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya secara lahiriah tapi juga secara batiniah ya, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis kamu bahagia di sini ya guys ya. Ini adalah sebagai salah satu bentuk gift atau hadiah daripada perjuangan kamu selama ini, yang mana kamu dihadapkan pada tantangan yang berupa orang-orang toksik, tapi kamu tidak mau menyerah dan tetap terus maju untuk bisa meraih cita-cita dan mewujudkan impian kamu, yang mana walaupun mereka ini berusaha untuk menghalang-halangi kamu dan menghambat kinerja kamu, namun pada akhirnya kamu yang akan keluar sebagai pemenangnya. Oke guys, well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya ya, itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada inner power, ya. Today, I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I am filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain my most precious treasures of this world within me. The universe shines through me. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Dapatkanlah kekuatan yang bersumber dari dalam dirimu. Karena kekuatan yang bersumber dari dalam dirimu ini tidak akan mudah tergoyahkan oleh apapun. Karena kekuatan yang berada di dalam dirimu bersumber dari cahaya ilahi, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Selalu koneksikan diri dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dengan begitu hatimu dan kehidupanmu akan selalu senantiasa bersinar terang benderang dan bercahaya, memberikan pantulan energi positif yang membawa kamu pada kehidupan yang lebih baik lagi. Di sini sesekali kamu perlu melihat dirimu sendiri dengan merangkul dirimu sendiri dan mencintai dirimu sendiri. Semakin kamu bisa self love atau cinta kepada dirimu sendiri, maka semakin kebaikan-kebaikan akan datang ke dalam kehidupanmu. Kalau kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, kamu akan mengetahui kebenaran mengenai kekuatan yang berada di dalam dirimu. Gunakanlah inner power atau kekuatan yang berada di dalam dirimu untuk bisa mengantisipasi energi negatif yang hendak menguasai dirimu. Tangkis dengan energi positif yang ada di dalam dirimu. Jangan pernah lari dari masalah.
dan tantangan kehidupan, karena itu adalah bagian daripada kamu berproses menjadi versi terbaikmu. Untuk bisa menjadi versi terbaikmu, kamu akan diproses terlebih dahulu. Walaupun di dalam proses itu tidak selalu mudah dan tidak selalu nyaman. Terdapat rasa sakit atau kamu mengalami kesakitan-kesakitan yang nantinya akan membuat kamu bangkit dari keterpurukan menjadi versi terbaikmu dengan jiwa yang baru. Kekuatanmu bersumber daripada semesta. Kalau kamu bisa mengkoneksikan diri dengan penciptamu, maka kamu pun akan mendapatkan kekuatan untuk bisa menggapai apa yang kamu cita-citakan dan mewujudkan semua impianmu. Kamu perlu menerima dan menghargai dirimu sendiri. Dan kamu perlu berada di circle atau di lingkungan yang positif yang mendukung kamu berkreativitas dan mendukung kamu bertumbuh berkembang. Karena lingkungan positif akan membentuk kamu menjadi versi terbaikmu. Jangan pernah berada di lingkungan yang tidak pernah menghargai kamu. Berkumpullah dengan orang-orang yang respect sama kamu, yang bisa memperlakukan kamu dengan baik, karena dirimu berharga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran dalam hidup, dan keberuntungan untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.